Hai pemirsa, hari ini John Hartman resmi diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia yang baru menggantikan Patrick Kluivert. Tentunya banyak harapan dari masyarakat Indonesia untuk sosok pelatih yang baru ini. Dan kira-kira apa ya harapan dari supporter untuk John Hartman sendiri? Hari ini kita akan bahas tentunya di Liputan 6 Sport Spesial John Hartman. Hari ini saya pastinya nggak cuma sendiri karena ditemenin sama dua orang pandit kita, tapi sebelah ini masih ada Mas Sabto yang selalu setia menemani saya. Mas Sabto apa kabar? Baik, Gina. Tapi nggak cuma Mas Sabto, nanti kita masih nunggu Bang Pangi juga ya buat join. Dan di sebelah kanan saya. Udah lama kita nggak siaran ya? Iya, udah lama siaran ya. Jadi lupa ngenalinnya gitu. Jurnalis MTech Media kita, Glenn Joshua. Wih, sedap Mas Sabto ya. Berat ya. Makin berat ya. Ini wajah dari Liputan 6 Sport kita, ya. Jadi kita di sini akan berempat, nggak cuma hanya kita aja. Yang spesial juga udah gabung barengan sama kita melalui Zoom. Ada Pak Sumarji, Ketua Badan Tim Nasional. Hai Pak Sumarji, apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih sudah diundang. Pak Sumarji, kita yang terima kasih sudah bergabung. Ini kan baru tadi banget nih Pak Sumarji perkenalan ya gitu ya, memperkenalkan pelatih timnas Indonesia yang baru John Hartman. Pak Sumarji juga ada di sana, kita lihat. Boleh ceritain dulu nggak sih Pak, spill dulu gimana sih tadi habis ketemu sama John Hartman, apa yang disampaikan dan apa nih kesan John Hartman sendiri untuk Indonesia gitu? Iya, terima kasih. Jadi begini, kebetulan tadi habis preskon, memang dari kemarin kita sudah merencanakan begitu preskon, kita akan diskusi, kita akan ngobrol panjang lebar berkaitan dengan soal timnas ke depan seperti apa, termasuk pengalaman saya selama di timnas, baik itu di mendampingi Sintayong dan juga Patrick. Semua saya ceritakan secara utuh agar supaya ini jadi evaluasi dan juga jadi catatan buat John untuk perbaikan. Intinya saya menceritakan secara utuh detail berkaitan dengan perjalanan timnas, terutama berkaitan dengan perjalanan kita sampai dengan round 4 kemarin. Saya ceritakan secara utuh bagaimana kebiasaan pemain dan juga bagaimana pemain itu merespon pelatih dan beberapa hal yang memang itu sesuatu yang harus saya sampaikan agar supaya bisa mendapatkan gambaran secara komprehensif ya, karena ini penting untuk bisa memperbaiki sesuatu yang menurut saya harus ada perbaikan gitu, ada perbaikan ke depan agar hasilnya positif. Nah, John sendiri melihat Indonesia khususnya timnas ini cukup menarik dan cukup tertarik dikarenakan satu, pemain-pemain kita ini boleh dikatakan hampir sama ketika John melatih Kanada, dikarenakan satu, banyak di Kanada juga banyak diisi oleh beberapa pemain-pemain diaspora, di Indonesia juga demikian. Artinya dari obrolan itu saya bisa melihat bahwa John ini sosok yang keras ya, keras disiplin, tipikalnya keras disiplin tetapi ada humorisnya. Sehingga saya mempunyai pandangan memang harusnya cocok dengan kondisi budaya kita, terutama bagaimana supaya para pemain itu bisa menyatukan dirinya untuk bisa mencapai suatu prestasi gitu. Karena kalau banyak hal yang saya sampaikan, contoh kaitannya dengan soal disiplin, itu sesuatu yang penting, baik itu disiplin soal latihan dan disiplin soal waktu dan macam-macam kaitannya dengan disiplin, banyak hal, soal istirahat dan lain sebagainya. Jadi hal terkecil itu memang rupanya si John sudah sudah mencatat sebelumnya apa yang harus dilakukan. Jadi setelah saya ceritakan, rupanya dia sudah bisa tahu, oh saya ini seperti ini, kurangnya di sini gitu. Sehingga catatan-catatan itu yang sudah disampaikan ke saya, ini menurut saya bagi diri saya sendiri secara pribadi yang selama ini ngikuti tim itu surprise gitu.
surprise karena saya belum selama karena kebetulan saya dari awal kan juga rekrutmen pelatih saya mengikuti mulai dari STY juga Patrick kemarin sehingga saya bisa tahu proses awal dan dari kenapa tadi saya katakan surprise karena dia sudah mempunyai catatan-catatan yang memang harus dia lakukan ketika membawa timnas kita. Pendeknya kemungkinan sih kalau saya lihat anak-anak akan respect dan anak-anak para pemain pasti akan senang dengan kondisi pelatih yang baru ini. Itu sih pandangan John kepada timnas ini seperti apa dan juga penilaian saya ya baru sedikit ya karena kan yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa yang saya berbicara dengan John dikarenakan kan besok juga saya harus berbicara lagi dengan John harus kita sering berbicara karena jujur saja keberadaan BTN ini memang sangat sentral kaitannya dengan soal prestasi di timnas ini seperti itu. Pak Sumarji, saya jadi penasaran ketika Bapak tadi katakan peran BTN ini vital, artinya ada yang berbeda kah dari penunjukan ini, dari prosesnya, dan sejauh mana BTN itu terlibat Pak dalam penunjukan seorang John Hartman? Ya, jadi memang proses John ini sebenarnya melalui mekanisme diawali dari beberapa nama yang diajukan oleh Dirtek Alexander. Nah, setelah itu kan kami sama antara Dirtek dengan BTN diskusi nama-nama dan setelah itu kita sampaikan kepada Pak Ketua Umum. Kita sampaikan ke Pak Ketua Umum mengerucut ke 5 nama dan setelah 5 nama rupanya yang betul-betul mau berkomunikasi aktif dan intens berbicara dengan kami tertarik dengan timnas Indonesia kan 2 orang ya, salah satunya John ini sehingga dari 5 nama yang kita interview kemarin seperti yang kita sampaikan di awal itu masing-masing yang mempunyai plus minus ya. Masing-masing punya plus minus dan kami tentu ada beberapa pilar yang memang pilar utama yang harus kita prioritaskan. Sehingga kami bersepakat untuk memilih John, itu pun juga memilih John bukan atas keinginan saya, atas keinginan Ketua Umum, atau atas keinginan yang lain, tidak. Tapi secara keseluruhan itu adalah pilihan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan teman-teman Exco. Jadi ini pure adalah pilihan bersama dan tanggung jawab bersama. Terkait dengan ini Pak Marji, saya juga penasaran ngomongin soal kontrak dari John Hartman ini sendiri, kontrak 2+2. Tapi kalau kita lihat nanti ke depannya, apa sih Pak indikator yang bisa menjadi pilihan untuk diperpanjang atau tidaknya gitu? Jadi gini, memang kalau kita berbicara kaitannya dengan soal durasi kontrak, ini kan memang sudah kita pikirkan. Artinya dengan 2+2 itu kita tahu bahwa untuk membangun, ya sekali lagi untuk membangun timnas itu memang tidak bisa seperti kita menanak nasi gitu ya. Dengan hitungan waktu cuma setahun itu harus bisa berprestasi, itu nonsen. Coba kita harus bisa tahu sejarah kita, contoh misalkan bagaimana Sintayong bisa sampai berprestasi, itu kan juga butuh waktu yang cukup panjang dan itu proses dari awal sampai dengan berakhirnya masa kerja Sintayong pun juga saya ada di situ dan saya tidak sama sekali meninggalkan itu semuanya. Artinya memang proses itu butuh tahapan dan tahapan itu tentu kan juga harus bisa dibutuhkan trust, kepercayaan dari semua orang gitu yang percaya terhadap prestasi itu. Kenapa kami mengambil 2+2 itu? Karena kan memang tujuan kami itu di 2030 gitu, bukan di 2027, 2028 tidak, tetapi di 2030 ketika kita bisa lolos ke kualifikasi Piala Dunia gitu. Sehingga dengan durasi yang cukup tadi ya kita harus bisa memberikan kepercayaan penuh. Tahapan itu tetap harus dilalui ya, walaupun saya tahu
kalau banyak kita diprotes, saya diprotes atau siapapun yang berbicara proses-proses itu diprotes. Ya enggak apa-apa, memang itu faktanya gitu. Nggak bisa kita langsung berkeinginan begitu apa namanya kontrak langsung 1 tahun harus prestasi. Ini timnas. Ya, mungkin kalau klub berbeda ya, tapi kalau timnas saya kira kita harus betul-betul berpikirnya panjang dan memang kita membutuhkan waktu yang lebih untuk prestasi. Tetapi kaitannya dengan KPI ya itu tentu kami punya target-target gitu ya. Tetapi dari target-target itu kan bukan serta-merta harus dievaluasi terus akhirnya disuruh apa mundur, tidak begitu ya. Sekali lagi kita ada target-target yang harus dicapai, tetapi semuanya itu untuk evaluasi perbaikan gitu, agar supaya ada perbaikan secara bertahap gitu, secara bertahap dan pada akhirnya bisa tercapai semua apa yang menjadi goal akhirnya yaitu ke Piala Dunia. Berarti targetnya Hetman ini sendiri Piala Dunia 2030, Pak Marji? Ya kita semuanya kan targetkan ikan itu. Oke. Targetnya kita itu. Berarti itu ya targetnya ya. Tapi nanti kita nanya Pak Marji lagi nih. Cuman saya mau nanya juga pendapat Mas Sabto dan Glenn juga di sini. Karena kalau tadi kita udah dengar ceritanya dari Pak Marji sendiri kan sosok yang positif ya. John Hetman ini sendiri udah kita dengar yang keras tapi juga balance gitu kan. Kalau dari Mas Sabto sendiri ngelihat sosok Hetman ini seperti apa? Karena tadi kalau Glenn udah bilang kayaknya gue punya good feeling nih. Impresi gue positif sih. Impresinya positif nih. Kalau Hetman ini. Ya, dari awal kan kita sempat bicara juga dan beberapa kali selalu saya mengatakan bahwa looking forward kedatangan John Hetman. Kan isu dia udah lumayan lama ya, kira-kira beberapa minggu ke belakang isunya menguat bahwa John Hetman yang akan jadi pelatih kita. Dari situ pun saya merasa bahwa kayaknya ini sosok yang memang pas untuk timnas kita. Kan kita selalu bicara kok ngambil pelatih yang grade 3, grade 4, orang istilahnya seperti itulah ya. Maksudnya bukan nama yang dikenal gitu. Tapi kita juga harus ingat bahwa timnas kita pun bukan ada di grade 1, di grade 2 juga. Timnas kita ada di grade 3, grade 4 juga. Jadi memang klop dengan apa yang CV dimiliki oleh John Hetman. Apalagi dengan suksesnya dia untuk bisa membawa Selandia Baru, lalu Kanada Putri, lalu Kanada Putra, menciptakan rekor-rekor yang sebelumnya belum pernah mereka ciptakan. Itu kan suatu bukti bahwa pelatih ini punya kemampuan untuk membuat sebuah proses untuk bisa menggolkan sebuah timnas maju ke level memang yang diinginkan. Dan kita punya target itu, target yang memang membutuhkan waktu. Makanya kita harus percaya pada Hetman dengan apa yang akan dia buat. Lalu datang press conference tadi pagi. Itu semakin menguatkan bahwa emang ini sosok yang tepat. Tutur katanya, cara komunikasinya, dan dia tahu betul dia akan nyemplung kemana nih. Dia tahu apa yang akan dia kerjakan. Detail banget ya, Mbak? Detail banget. Dan kalau kita compare ya dengan preskon pelatih sebelumnya, itu kelihatan banget dia tidak menguasai, dia akan memegang timnas kita, kekuatan kita apa sih, kelebihan kita apa sih, itu kelihatan banget. Tapi tadi dia tahu, apa hal pertama dalam waktu singkat yang akan lo buat? Assessment. Mengetahui mental pemain. Setelah mendapatkan sukses yang begitu tinggi, lalu akhirnya kita harus terhantam ke bumi bahwa kita tidak lolos ke Piala Dunia. Secara mental kan pasti pemain merasakan hal yang, waduh kemarin kita sedikit lagi lolos, tapi kita gagal untuk lolos. Mereka pasti punya perasaan yang seperti apa. Nah ini kan yang coba diakses oleh John Hetman. Pengen tahu nih para pemain tuh merasakan seperti apa, sehingga misalnya kemarin-kemarin ada kekurangan di sisi mana, dia bisa benahi itu. Artinya step pertama untuk masuk ke sebuah timnas, dia udah tahu apa yang harus dia lakukan. Lalu ditanya tentang bagaimana dia bisa mencampur diaspora dengan pemain-pemain lokal kita, itu pernah dia buat juga. Ketika di Kanada kan kurang banyak apa imigran yang ada di Kanada. Begitu banyak percampuran kultur yang ada di situ, tapi dia bisa membuat mereka menjadi satu. Dia bisa meunite tim ini, dia bisa pegang ruang ganti, dan dia bisa membuat tim ini punya satu tujuan yang sama. Itu kan tidak mudah bagi seorang pelatih kalau dia tidak memahami kultur di mana dia akan bermain di situ. Dia mengatakan di Selandia Baru ada kultur seperti apa yang harus saya masuki, di Kanada ada seperti apa, dan di Indonesia saya pelajari kulturnya adalah seperti ini. Makanya dia mencoba untuk bisa masuk dari situ dulu. Jadi step-step awal yang simple aja, dia udah tahu apa yang harus dia lakukan.
Nanti baru kita bicara teknisnya seperti apa, yang cocok pemain seperti apa, dan untuk bisa berkomunikasi dengan 60 pemain sebelum dia datang ke sini atau sebelum dia diperkenalkan, itu something yang kita nggak ngira dia akan melakukan Nggak itu expect gitu. gitu Kita ya, nggak kayaknya. expect, tapi dia mengatakan bahwa gue udah berbincang dengan pemain-pemain, pengen tahu gimana situasi mereka. Itu a very good first step untuk masuk ke timnas Indonesia. Pak Marji, kayaknya bukan saya aja yang punya impresi yang baik, tapi juga Om Sabto juga tadi mengatakan banyak sekali hal-hal yang membuat kita takjub gitu Pak. Tapi pengen tahu dulu sebetulnya mekanismenya. Ketika tadi sudah dikatakan dia sudah berbicara dengan 60 pemain, lalu sudah tahu apa yang ingin dilakukan. Sebetulnya Pak, nama dari Herdman ini muncul pertama kali itu sejak kapan Pak? Dan juga berapa lama prosesnya sampai akhirnya hari ini diumumkan, Pak Marji? Ini sebenarnya lama. Panjang nih Awalnya kata itu- Pak Marji. Ini sebenarnya lama, kan memang jujur saja kami itu tidak pernah mau bicara di media. Jadi ketika kita kalah itu, kita tidak lolos itu, kan terus kita ini berpikir di internal kami, waduh, pokoknya kacau lah itu. Sekacau apa super itu Pak? kacau. Sekacau apa itu Pak? Ya wes, pokoknya saya nggak inilah, udah kacau lah itu. Ya bagaimana saya harus bisa menjembatani itu semua, akhirnya bisa didingin. Ini butuh proses juga. Akhirnya kan untuk bisa menemukan satu nama ini tadi saya bilang, ini tarik ulur. Ya alhamdulillah memang ya saya kira ini memang mungkin memang harus begitulah prosesnya, Pak. Proses yang baik. Jadi kalau ditanya kaitannya dengan sampai menunjuk John terus sampai dengan preskon, ditanya berapa lama? Ini cukup lama. Kita itu kemarin itu kan gagal itu bulan apa ya? Gagal Piala Dunia itu. Kalau nggak salah kan Oktober kan. Nah berarti November, Desember, ya 3 bulanan lah itu. 2,5 bulan lah prosesnya itu. Nah, lama loh itu. Pak, itu bukan waktu yang singkat. Pak Marji, tadi kan Bapak katakan sempat disaring dari 5 nama, akhirnya menjadi 2 nama Pak. Seberapa alot itu dilakukan ketika sudah mengerucut kedua nama dan juga akhirnya dipilih. Dan tadi sebetulnya sudah dijabarkan oleh Om Sabto apa aja sebetulnya kriteria yang dibutuhkan. Dan Pak Marji waktu juga sudah mengatakan di konferensi pers sebelum ini Pak. Faktor apa yang membuat akhirnya Esko PSSI ini dan seluruh keluarga PSSI yakin kalau ini pelatih yang memang kita butuhkan untuk saat ini Pak? Dia mau tinggal di Indonesia bersama keluarga. Dan sudah dibuktikan dia datang ke sini sama keluarganya. Satu. Terus yang kedua, dia tidak akan banyak membawa asisten. Dan dia sudah buktikan, tidak banyak membawa asisten. Terus yang ketiga, dia sebenarnya banyak sih ya. Sebenarnya banyak hal mendasar ya. Hal mendasar termasuk di antara salah satu di antaranya kan juga soal kita harus membaca menyesuaikan budget kita juga kan. Kan juga harus disesuaikan. Nggak mungkin lah kita memaksakan diri kalau sesuatu itu kira-kira terlalu memberatkan. Semua itu kan ada ininya, ada batasannya gitu. Jadi sebenarnya hal-hal mendasar itu ya 2 hal sudah dia lakukan dan dia memang sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Orang ini menurut saya komit lah dengan apa yang disampaikan. Selain 2 hal tadi, Pak Marji, ada syarat khusus nggak sih yang disepakati oleh kedua belah pihak? Misalnya naturalisasi pemain atau apa gitu, Pak? Oh, kalau itu si John itu dia selalu bilang, kita mungkin di tahun pertama kedua, 2026, 2027, terutama 2027, 2028, mungkin sama prosesnya seperti kemarin. Agak kesulitan mencari pemain-pemain diaspora yang grade A. Yang dibutuhkan sebenarnya kan grade A. Nah, nanti ketika itu waktu berjalan, secara otomatis dengan sendirinya pasti nanti pemain-pemain diaspora yang grade A itu pasti akan mau bergabung dengan kita. Jadi pendek kata, si John ini mau menyelaraskan tidak hanya dari diaspora saja, tetapi membuat sama-sama mana yang memang punya kualitas yang baik untuk timnas, ya itulah yang diprioritaskan. Ada nama yang sudah diajukan atau dipertimbangkan belum Pak Marji sejauh ini? Belum, kita belum berbicara kok. Menurut John, kondisi pemain kita saat sekarang diaspora sekarang ini itu sudah ya mampu lah menghadapi
kualifikasi mungkin round 1, round 2 itu mampu lah. Nanti seiring waktu berjalan kan pasti ada perubahan-perubahan. Pak Marji ini Pasti Pak Marji, ini pertanyaan juga dari para fans yang kami dapatkan dari sosial media kami, Pak. Banyak yang menanyakan soal pastinya prestasi. Dan memang saya tadi juga setuju dengan Pak Marji mengatakan butuh proses dan kita harus menghargai itu, Pak. Tapi kan di 2026 ini kita tahu ada FIFA Series, ada AFF, dan juga nantinya ada Piala Asia di tahun 2027 awal. Apa takarannya, Pak, untuk 3 event ini, untuk pelatih baru kita? ya, jadi kaitannya dengan FIFA Series itu kan di luar jendela FIFA kan, artinya di luar kalender FIFA yang setahu saya tentu kalau yang FIFA Series ini, yang FIFA Series itu masuk dalam kalender FIFA, tetapi yang apa AFF. namanya, yang piala yang kita ini Asia Tenggara, AFF. yang AFF itu yang mungkin kita agak tidak mungkin akan menggunakan pemain ini ya, pemain diaspora. Mungkin pemain diaspora pun kalaupun bisa mungkin yang tiernya bukan grade-nya bukan grade A ya. Jadi intinya bahwa di momen AFF itulah yang akan kita pakai untuk memainkan pemain-pemain kita yang kurang mendapatkan jam main, terutama yang diaspora. Tetapi kalau yang di kita, tentu yang di liga kita prioritaskan yang memang cocok untuk bisa memperkuat AFF. Ya. Kalau yang FIFA Series tentu ya semuanya diaspora pasti akan datang karena itu memang kalender FIFA kan. Pasti bisa. Itu tentu nanti akan kita prioritaskan untuk bisa membangun mental anak-anak kembali lebih baik lagi setelah kegagalan kemarin. Berarti kalau untuk 2026 ini dulu deh Pak Marji, targetnya sendiri apa Pak? Kalau bicara, ini paling susah saya kalau bicara target itu ya. Sekali lagi paling susah kalau saya ditanya target itu paling susah. Ya kalau kita itu jujur saja targetnya ya mestinya harusnya ini sih, kalau FIFA Series kita bisa menang dengan negara yang menjadi lawan kita. Kalau AFF ya harapannya kita tuh paling tidak bisa ini ya, bisa final atau bisa juara. Tetapi kembali lagi itu bukan target yang harus menjadi tanggung jawab dengan konsekuensi yang berat gitu. Selama ini kan pasti itu yang di ini. Kalau nggak lolos nanti kalau nggak juara nanti mundur lah, itu jangan begitu. Bukan itulah. Jadi saya juga mohon pengertian teman-teman media juga tolong sama-sama kita kelola dengan baik ini, jangan sampai nanti terbangun sesuatu yang menurut kami tidak akan baik jadinya, dan target utama itu seperti di awal sudah kita sampaikan bahwa ini adalah goal utamanya adalah untuk Piala Dunia. Pak Marji, saya tahu harus pamit, tapi penegasan Pak, artinya ini yang akan menjadi pelatih Indonesia ini akan dalam proses yang lama ya Pak? Karena tadi juga sempat disinggung oleh Hartman kalau saya di doorstop mengatakan dia pengen tinggal lama di sini dan juga semoga bisa selamanya dan juga memberikan legacy di situ Pak. Artinya ada komitmen itu dari PSSI? Ya harusnya sih. Kembali lagi kalau mau prestasi itu memang butuh waktu yang lama. Sekali lagi, targetnya ini adalah lolos Piala Dunia. Jadi kan memang harus butuh waktu yang lama. Nggak bisa kita dalam hitungan cuman setahun, 2 tahun, susah itu nggak bisa gitu. Jadi sekali lagi kami juga sekali lagi mohon kiranya kaitannya dengan soal durasi waktu ini, kami tetap kepada waktu yang 2+2 itu harapannya agar supaya bisa tercapai di tahun 2030 kita bisa lolos Piala Dunia. Amin, itu juga harapan kita bersama ya Pak, 2030 bisa lolos Piala Dunia. Sekali lagi thank you Pak Marji udah join nama kita hari ini, udah ngobrol-ngobrol.
Terima kasih juga informasinya. Sampai ketemu lagi ya Pak Marji. Sehat selalu. Baik, sama-sama. Ya, masih. Ya. Ini pergantian pemain ini. Pergantian pemain, Pak Marji. Selesai ada urusan, kita ada Bang Pange. Thank you Bang Pange udah join. Thank you udah diundang lagi. Thank you Bang Pange. Tadi kita udah ngobrol soal sosok John Hartman ini sendiri Bang Pange. Kita udah dengar sedikit nih dari Mas Sabto seperti apa ngeliat sosok John Hartman. Nah kita belum dengar kalau dari Bang Pange ngeliat sosok John Hartman seperti apa? Di story-nya udah ada tadi. Oh gue belum lihat. Ya jadi John Hartman ini sebenarnya pilihan yang rasional ya. Jadi saya sih mau kasih selamat dulu sama PSSI nih. Iya. Karena ini keputusan yang saya rasa benar. Dan saya rasa banyak orang yang juga sepakat sama ini. Kalau kita lihat bagaimana track record John Hartman ini, dia bersama dengan Kanada, baik yang men dan women dua-duanya berprestasi ya. Lalu dia juga adalah seorang man manager yang bagus gitu. Jadi kalau pernah lihat dia ngomong kan, ada tuh beberapa videonya beredar, bagus banget dia ngomongnya kan. Dan kadang-kadang kan kalau kita ngomongin soal pelatih itu, satu memang soal teknis, ya, soal taktik, soal strategi. Tapi juga ada soal hal-hal non teknis di sana kan, soal bagaimana bisa ngasih spirit kepada pemain, bagaimana bisa menjaga bagaimana hubungan antar pemain dan juga pemain dengan manajemen bisa bagus. Dan saya rasa John Hartman tuh tick all the boxes gitu. Ya, this is a very rational and sober decision menurut saya. Tapi challenge-nya apa ya Bang? Sebelum ini nggak sober. Sebelum ini agak sober. Bang Pange, tapi challenge-nya apa ya? Ketika tadi impresi kita positif semua nih. Yes. Tapi challenge-nya apa yang belum kelihatan dari seorang Hartman ini? Gini ya, jadi kan sepak bola Indonesia ini seperti kita tahu ya, kita kan udah lama kita nonton bola Indonesia kan. Ada masalah-masalah teknis, ada masalah-masalah non teknis. Yang akan jadi pertanyaan dan bagaimana kita bisa menilai nanti performa dan juga kesanggupan dari John Hartman. Bagaimana cara dia handle masalah-masalah non teknis nanti? Non teknis itu apa? Misalnya aja, ya nanti kita bisa lihat bagaimana soal penentuan squad misalnya, ya, atau juga bagaimana soal penyusunan jadwal, atau soal hal-hal yang bagaimana dia bisa handling kebisingan-kebisingan di luar faktor sepak bolanya. Itu kan selalu terjadi. Dan siapapun pelatih timnasnya dari era dulu lah, dari zaman Alfred Riedel sampai sekarang, itu kan selalu ada. Dan yang sangat berperan besar bagaimana sukses atau tidaknya seorang pelatih, bagaimana cara dia handle masalah ini kan. Itu terjadi kepada Sintayong, itu terjadi kepada Patrick Kluivert juga, ya kan, kepada pelatih-pelatih sebelumnya juga sama. Jadi saya sih pengen lihat John Hartman ini, dia kan kalau kita lihat press conference-nya kan sangat-sangat percaya diri tapi nggak lebay ya. Dia bener-bener solid gitu. Agak beda sama yang sebelumnya. Sebelumnya itu terlihat pas dia ngomong tuh ini ya. Percaya dirinya. Bukan percaya diri, dia tuh kayak overawed gitu, kayak tanggung jawabnya terlalu besar buat dia gitu. Sementara John Hartman kan sangat solid gitu kalau saya lihat, sangat meyakinkan gitu. Dan apa yang dilakukan dengan dia mau tinggal di Indonesia, dia bawa keluarga tinggal di sini, dan yang disoroti juga adalah dia bilang Indonesia tuh punya professional league, punya liga yang profesional, yang harusnya itu bisa memberikan talent pool yang bagus kan kepada timnya, kepada tim nasional. Ini saya rasa sebuah sinyal yang bagus. Berarti dia akan banyak-banyak nonton Liga Indonesia nih. Karena kemarin katanya udah nonton Persija. Sempet ya? Klasiko katanya kemarin. Udah nonton Udah nonton Hartman. ya. Tapi saya juga penasaran pengen nanya Glenn, karena Glenn juga dari tadi bilang impresinya positif nih ngeliat John Hartman. Tapi saya mau tanya Mas Sabto dulu nih. Mas Sabto, kalau kita lihat dari rekam jejak John Hartman sendiri gitu kan, apa sih kekuatan utamanya nih yang Mas Sabto lihat sebagai seorang pelatih tim nasional dari John Hartman ini? Iya, the way he communicate itu udah pasti ya. Dia tuh yang tadi bener-bener bikin, wah gila nih orang keren banget cara ngomongnya. Benar kata Pange, nggak lebay, tapi on point. Semuanya ini yang pengen kita denger gitu. Yang sebelumnya kan kayak ngomongnya kemana-mana, tapi poinnya apa sih gitu kan. Tapi kalau dia benar-benar firm dengan setiap jawaban yang itu. Artinya dia riset. Ketika mau datang, gue akan nyemplung di mana nih yang saya bilang kan. Dia akan nyemplung di mana, gue pelajari dulu seperti apa. Ini akan gue coba lakukan di situ gitu. Dan gaya komunikasi dia itu jelas yang paling utama. Bahkan dia pernah nongol di TED Talk juga kan ya. Itu kan nggak sembarangan juga orang bisa nongol di situ, dan orang-orang yang nonton itu dapat insight yang banyak banget gitu. Dan setiap pemain ketika ditanya apa yang menjadi kelebihan utama dari Hartman apa sih? Yaitu gimana dia bisa membuat tim ini unite. Gimana dia bisa membuat setiap pemain dalam tim merasa saling support. Misalnya pemain Persija, pemain Persib, tapi ketika Persija menang, pemain Persib ini nge-post gitu, congrats untuk ini, sama-sama tim gua gitu.
sama-sama anggota timnas kita. Artinya di dalam tim lo saling support, apapun bendera klub yang lo bawa di dalamnya. Itu bisa dilakukan oleh John Herdman terhadap Kanada ketika mereka tergabung dalam timnas. Bagaimana dia menyatukan tim ini? Ini kan yang kita butuhkan juga, menyatukan something yang kemarin ada drama di sinilah, ada komunikasi yang kurang lancar lah. Nah ini sosok yang menurut saya akan bisa untuk merangkul semua elemen. Dan itu yang kita perlukan sekarang kan. Gimana kita bisa bounce back setelah kita kemarin bisa dikatakan jatuh lah dari terbang tinggi banget tiba-tiba jatuh. Gimana sih cara ngangkat mentality para pemain ini? Nah yang tadi saya bilang ini sosok yang tepat. Mungkin itu yang dari preskon dan juga dari apa yang kita baca. Kalau kita bicara teknis ya banyak lah ya. Dari formasi dia bisa mengubah dalam tengah jalan, banyak pilihan alternatif strategi, itu kan ya dari sisi teknis. Tapi kan yang penting adalah non teknisnya. Dan itu yang kita butuhkan. Dan Herdman adalah sosok yang sejauh ini adalah sosok yang tepat. Lo sepakat Glenn, the way he communicate jadi salah satu kekuatan Herdman ini? Itu impresi pertama gue sih. Tapi yang gue mau nyorotin adalah memang tekanannya itu berbeda ya. Dengan ketika Kluivert itu kemarin muncul secara mendadak dan juga tekanannya kan lolos Piala Dunia waktu itu. Mungkin itu menjadi tekanan tersendiri untuk seorang Kluivert gitu. Cuman ini akan menjadi lembaran baru untuk timnas Indonesia menurut gue. Dan yang akan menarik lagi untuk diperhatikan nanti adalah gimana dia bersaing dengan negara-negara Asia. Walaupun dia memang betul membawa Kanada ini lolos, tapi secara leveling gue nggak tahu nih CONCACAF dengan Asia kalau menurut kalian gimana. Tapi kalau menurut gue akan ada level yang berbeda di situ ketika melawan tim-tim yang berada di sana. Asia sendiri kita tahu punya kekuatan besar, Asia Timur, ada Timur Tengah di situ. Belum lagi kalau misalnya kita sering ngobrol di luar sepak bola itu ada politik yang bermain di situ. Itu yang akan menjadi menarik dan juga harus dibuktikan oleh seorang Herdman. Artinya nggak bisa cuma dikasih 1-2 tahun. Butuh minimal betul 4 tahun agar timnas kita berproses dengan lembaran yang baru dan ya nggak perlu lihat ke belakang sih. Itu harapan gue. Tapi menarik juga ya Bang Pange persaingan untuk Herdman ini sendiri ya kalau dari CONCACAF sama Asia tadi yang juga harus dilihat. Tapi kalau Bang Pange ngelihatnya tantangan terbesar Herdman ini apa sih kalau dari untuk sepak bola Indonesia sendiri? Mungkin dari budaya sepak bola kita kah? Atau manajemen? Atau apa Bu? Ya gini. Tadi kalau kita ngomongin sedikit soal kita komparasi antara CONCACAF sama AFC ya. Ya CONCACAF kalau kita ngomongin negara yang top 3-nya gitu ya, US, Meksiko, even Kanada mungkin levelnya mungkin ya sama atau sedikit lebih di atas dari AFC lah. Tapi kan yang level-level negara menengah ke bawahnya kan saya rasa Imbang lah ya. jagoan Asia lah menurut saya sebenarnya kalau mau dibandingin ya. Nah, jadi ini sebenarnya patut kita lihat nanti bagaimana target yang dibebankan kepada John Herdman. Saya dengar kan kalau AFF ditargetkan buat juara ya? AFF itu nggak ada target ya? Nggak ada target. Piala Asia itu 8 besar. Piala Asia 8 besar sama Pildun 2030. Piala Dunia lolos gitu kan. Nah, cuman memang kalau kita agak unik ya, bahwa pelatih timnas senior sama U23-nya sama kan? Sama. Padahal nanti kemungkinan besar itu skuadnya nggak sama kan? Padahal dia aja tuh udah bilang bahwa ya nanti kan kalau AFF pemain tier 1, tier 2-nya nggak bisa dipanggil kan, kita akan pakai pemain yang lain. Dan itu adalah sebuah tempat yang baik untuk melihat kedalaman skuadnya Indonesia gitu, dia ngomong gitu kan. Ini orang emang udah bikin PR udah banyak sih, jadi udah tahu dan dia tidak akan kaget lah nanti kan. Nah, dan karena memang terlihat bahwa John Herdman ini orang yang suka ngulik ya. Jadi saya yakin dia juga udah tahu lah bagaimana pendahulu dia itu harus handling masalah-masalah tadi ya. Itu saya rasa itu akan jadi masalah besar dia sih. Kalau ditanya apa masalah terbesar dia nanti, bagaimana dia handling hal-hal yang mungkin urusannya tidak terlalu banyak dengan sepak bola. Gitu. Memang ada kalau misalnya urusan soal teknis, bagaimana dia bisa handling pemain-pemain yang bermain di Eropa dengan yang ada di Indonesia. Bagaimana nanti dia bisa milih komposisi skuadnya. Apa yang menjadi syarat bagi dia untuk pemain masuk ke dalam skuadnya. Apakah memang pure quality aja atau ada faktor waktu bermain di sana. Kalau lo nggak starter di tim lo nggak gue panggil. Kan itu bisa aja kan. Nah itu kita belum bisa lihat nih. Nah nanti pada saat pemanggilan skuad pertama, itulah kita bisa ngukur sebenarnya kira-kira gaya John Herdman ini kayak gimana. Pada titik ini sih kita ngasih blank sheet sama dia. Ini sebuah kertas kosong nih. Kita belum bisa nilai apa-apa kan. Tapi dari cara ngomongnya, dari press con-nya, dari presentation-nya, ini very convincing sih menurut saya. Meyakinkan. Atau mungkin karena ekspektasi kita tidak setinggi itu ya? Karena kita nggak tahu ini orang siapa. Ya, gini. Jadi pada waktu STY kan kita segini gitu ya kan. Lalu pas Kluivert, karena ekspektasi segini ternyata jeblok.
Ya, jadi emang untuk mulai dari sesuatu yang ekspektasi rendah ya sebenarnya itu poin yang beneficial buat John Buat Hartman. John Hartman, ya. Iya, iya. Dan sebenarnya kalau dibilang dia nggak tahu siapa juga kan ya, at least sekarang orang udah ada internet, orang tahu lah bener track record dia ya. Makanya ini bukan sosok yang populer karena kemarin kan banyak nama-nama tenar yang dihubung-hubungkan. Ya. Makanya saya rasa ini sebuah pemilihan yang sangat rasional sih. Dan dia kan harus milih ya antara kita Indonesia atau Jamaika kalau nggak salah ya. Honduras ya. Ya, atau Honduras katanya kan. Dan dia milih kita. Menurut gue pasti dia ada pertimbangan tertentu lah. Dia yakin ini negara yang punya potensi luar biasa dan kalau sampai sukses dia nanti jadi orang yang membawa kan. Menarik. Tapi Mas Sabto ngeliat juga sama kayak Bang Pange, masalah tantangan dari John Hartman ini masalah-masalah non teknis kah akan yang berat buat dia? Ya pastilah kan. Ya kita tahu lah berapa pelatih ke belakang kan masalah non teknisnya kuat banget gitu ya. Iya. Dan tapi kan selalu kita pesankan pada federasi bahwa ya mulai sekarang harus mulai belajar untuk yang di jalur yang sesuai gitu kan. Maksudnya ya target-target ya harus dengan firm seperti apa gitu. Jangan tengah jalan tiba-tiba targetnya berubah. Penyusunan squadnya seperti apa tapi targetnya besar. Itu kan ada yang nggak selaras gitu. Nah yang seperti itu kan harus ditaruh di depan sejak dengan jelas gitu kan. Lo targetnya adalah ini. Lo cukup kita persiapkan untuk Piala Asia 2027 misalnya gitu. Ini kita tidak perhatikan ini. Cuman kan yang menarik dari dia adalah dia mengatakan bahwa FIFA Series di bulan Maret itu justru kesempatan buat pemain-pemain diaspora untuk bisa bermain dalam sebuah turnamen. Karena kan yang pernah gue bilang juga di sini bahwa pemain-pemain timnas diaspora kita kan belum pernah merasakan main di timnas sebelumnya ya. Mereka main di level junior timnasnya. Tapi kan di level tertinggi timnasnya kan mereka belum pernah merasakan itu. Ujuk-ujuk datang ke Indonesia, beban tinggi, harus lolos Piala Dunia. Mereka kan pasti secara mental kan juga ada guncangan hebat juga loh di mental para pemain ini. Walaupun mereka week in week out-nya main di sepak bola level tertinggi gitu. Tapi kan untuk berseragam timnas dan lu ada target besar untuk lolos ke Piala Dunia kan pasti mereka tidak pernah merasakan itu sebelum bergabung ke Indonesia. Makanya dia senang ada FIFA Series ini justru kesempatan buat mereka merasakan atmosfer turnamen. Mereka bermain ya kayak di CONCACAF ada Gold Cup lah, ada CONCACAF Nations League lah yang kayak gitu-gitu kan mereka bisa merasakan turnamen. Nah, itu kan yang coba dia berikan kepada pemain-pemain diaspora mungkin yang tidak mendapatkan jam terbang banyak sebelumnya. Jadi ini kan dia tahu apa yang tadi saya bilang, dia masuk ke hutan apa, dia udah tahu mana yang harus dia iniin tuh, mana yang harus dia perhatiin, mana yang harus dia kasih porsi lebih. Dia pelajari betul, istilah Pangnya tadi dia ngulik lah ya. Jadi dia tahu gitu. Dia riset ya. Dia riset orangnya doyan riset ya. Tapi kalau Mas Sabto ngelihat dengan komposisi pemain kita yang mostly sekarang materinya banyak Belanda akan jadi challenge tersendiri juga nggak untuk Hartman ngelihatnya? Enggak juga sih. Kalau masalah komunikasi kan ya most of pemain Belanda pasti bahasa Inggris. Timnas kita juga yang lokal semuanya udah fasih berbahasa Inggris juga. Jadi kayaknya dari situ nggak ada barrier besar lah yang dihadapi. Ya mungkin kalau sesi curhat satu-satu ya mungkin kali ya butuh translator mungkin kalau berbicara one on one gitu. Tapi kalau dalam scope permainan sepak bola kayaknya nggak bakal ada isu tentang bagaimana dia berkomunikasi karena semuanya udah bisa lah berbahasa Inggris. Kalau komunikasi emang gak akan masalah ya. Cuman yang gue agak uri itu soal ruang ganti. Karena ruang ganti ini kan gak cuman soal STY doang. Tapi Kluivert pun kemarin ada terdengar Ya, konflik di ruang ganti. Isunya ada seperti itu. Dengan nama John Hartman yang tidak memang setenar seorang Kluivert. Bang Pange, menurut lu apakah kuat untuk bisa memegang ruang ganti timnas Indonesia? Ya kalau nama tenar aja kayak Xabi Alonso aja di Madrid nggak di ini kan nggak digubris sama pemainnya gitu kan. saya rasa itu terlepas dari backgroundnya dia ya. Jadi profil John Hartman ini menarik karena dia kan pengalaman main pro-nya nggak ada kalau nggak salah kan. Dia kan minim lah. Dia aja juga. Biasa-biasa aja dan cenderung minim gitu. Dia nggak pernah main di top flight gitu kan. Dia nggak pernah main di timnas gitu kan. STY sama Kluivert dua-duanya pernah main di Piala Dunia gitu. Nah, ini kan orang yang memang meniti karirnya tuh dari bawah banget. Bekas guru SD, bro. Gitu kan. Jadi bener-bener meniti karir dari bawah. Dia tahulah gimana cara untuk menavigasi jalannya kan. Nah, termasuk juga untuk bisa handling pemain-pemain profesional ini. Karena memang handling pemain bola profesional itu kan bukan hal yang mudah ya. Egonya kan luar biasa gitu. Di berbagai level lah. Mau di level atas sampai level bawah pemain tuh egonya luar biasa lah pokoknya kan. Nah, saya rasa dia bisa melakukan hal itu dengan baik ketika ada di Kanada. Dan bagaimana dia bisa menanamkan kepercayaan diri gitu bagi Kanada, negara yang bukan negara bola ini kan,
Ini negara mainnya ice hockey nih kan soalnya kan. Dan bagaimana dia bisa menumbuhkan spirit itu saya rasa jadi satu catatan yang bagus juga buat dia. Tinggal bagaimana itu diterjemahkan dalam konteks Indonesia. Karena kalau Indonesia ini kan agak lain ya. Jadi pasti dia akan menemukan sesuatu yang nggak pernah dia temuin sebelumnya lah. Ya dari mulai pressure medianya, pressure publiknya, urusan-urusan non teknis. Cuman harusnya sih dengan CV-nya dia ya, harusnya sih dia punya kapasitas yang mumpuni untuk ini lah. Dan tadi dia kan bilang ya, dia sudah bertemu dengan 60 pemain dan ketika ditanyakan apa target jangka pendeknya, dia bilang mendengar dan juga memahami untuk tahu apa action yang akan diambil. Assessment itu ya. Itu sedetil itu dia memikirkan ini. Entah itu memang karena dia belajar dengan pelatih-pelatih sebelumnya sehingga dia sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi itu pertanyaannya, jawabannya menurut gua nggak kita duga dia akan menjawab seperti itu. Ya dengan jawaban. Gue cukup impress dengan jawaban dia sih. Tadi juga sama Pak Marji bilang dia udah ada komunikasi juga sama Jay Itzes gitu, as a kapten tim Ya, gitu dia bilang kan yang paling lama komunikasinya adalah dengan kapten dan juga beberapa sosok influential dalam tim. Dia bilang mengatakan itu kan. Artinya kan dia pengen tahu nih peta di dalam tim seperti apa sih. Kemarin yang menjadi masalah kira-kira seperti apa sih. Tapi dia dengar dulu kan. Dia dengar oke gue menjadi masukan buat gua. Tapi ketika datang tapi dia bisa berkomunikasi sampai 60 orang tuh gue bener-bener impress sih. Dia betul-betul pengen tahu nih kemarin kegagalan lo tuh dari sisi apa sih. Teknik bisa dibenahi, mental seperti apa yang harus dibenahi. Itu kan yang dia mencoba masuk dari sisi situ. Dan untuk memulai something dengan gaya seperti ini, ya gue bilang lagi nih sosok yang memang tepat untuk kita sekarang. Kita butuh sosok yang bisa menaikkan mental yang tengah jatuh kemarin. Sosok yang bisa merangkul lagi, yang kemarin sempat dikatakan ada isu dalam ruang ganti, siapa-siapa personelnya, siapa-siapa sih pentolannya yang perlu gue pegang, siapa sih gitu kan. Dia kan pasti ngeses nih, dari awal, walaupun awalnya mungkin 60, habis ini dia nonton Liga 1, dia bertemu dengan beberapa pemain, dia habis itu berkomunikasi, mungkin akan bertambah lagi siapa-siapa yang akan menjadi bagian dari tim dia nanti. Tapi Mas Sabto, Herman ini kan mengindikasikan juga dia masih membuka pintu ya untuk pemain keturunan atau pemain naturalisasi kita. Nah kalau dari Mas Sabto juga ngelihatnya gimana? Ya kayaknya kalau dari source ya lama-lama juga habis juga ya. Kalau kita bicara generasi kan kita kepentok di generasi juga ya. Generasi ketiga itu kan kita udah nggak bisa lagi kan. Generasi 1, generasi 2 itu masih bisa gitu. Tapi kalau udah lewat dari itu kan kita udah nggak bisa. Jadi poolnya pun semakin berkurang. Menurut gua seperti itu sekarang gitu. Tapi kalau misalnya kemarin sempat ada isu kita mulai belok sedikit ke arah Jerman, kita bisa mendapatkan beberapa talent di situ, ya nggak masalah juga. Dan menurut gua dari para pemain yang ada sekarang, untuk berbicara di kancah Asia, untuk berbicara itu kan kita bisa paling ya perempat final tuh udah something yang good menurut gua dengan materi tim yang ada sekarang gitu. Tapi kalau kita emang aiming untuk lebih dari situ, ya membuka kesempatan untuk tetap ada naturalisasi atau diaspora yang lain dicari juga. Tapi Bang Pange, apakah memang proses naturalisasi ini akan masih jadi tumpuan nggak menurut Bang Pange? Saya tuh selalu penasaran sebenarnya bagaimana proses interaksi antara pelatih timnas dengan federasi untuk urusan naturalisasi ini. Apakah misalnya pelatih timnas mikir, gue gak punya striker nih, cariin striker dong, gitu. Kan agak beda sama klub ya. Kalau klub kan striker beli gitu kan. Kalau ini kan nggak bisa gitu kan. Ini kan yaudah antara yang ada bermain di dalam liga domestik atau kita punya pilihan naturalisasi gitu. Nah, pool yang bisa diambil oleh pelatih timnas ini kan ya sangat sempit sebenarnya. Jadi saya nggak yakin juga John Hartman nanti akan bilang kita kayak kurang pemain di sini. Ada nggak yang bisa kita naturalisasi? Kayaknya sih nggak akan gitu kan, nggak akan gitu. Dan saya yakin sih kayaknya sih inisiatif untuk naturalisasi itu bukan datang dari pelatih timnas. Nah, cuman memang kalau kita lihat dia kan bagaimana John Hartman ini bisa dalam tanda kutip ya bisa menemukan itu siapa namanya Jonathan David, Alphonse Davies gitu kan. Nah, ini kan pemain-pemain yang ditemukan di eranya dia dan sekarang menjadi pemain untuk level bahkan untuk level Eropa ini udah oke banget lah, bagus banget gitu. Nah, bagaimana dia bisa menemukan nanti spotting this kind of talents di Indonesia ya, Indonesia bermain di dalam liga domestik karena kan pandangan pelatih itu kan pasti tiap pelatih berbeda-beda. Dengan dia milih tinggal di Indonesia, berarti dia bisa nonton week in week out dia bisa nonton tuh Liga Indonesia. Dan harapannya ya itu kayak kita nonton Liga Inggris lah. Di tiap pertandingan tiba-tiba ada Thomas Tuchel lagi nonton kan. Nah, itu harapan kita sih tiap kali kita nonton Liga 1 itu ada John Hartman lagi nonton gitu. Dari Jawa, Sumatera, Sulawesi pokoknya ada dia gitu. Dan harusnya pelatih timnas emang kayak gitu.
Karena dia kan harus bisa memantau pool mana yang mau dia ambil, yang mau dia lihat, yang dirasa mumpuni. Nah, salah satu parameter nanti yang bisa kita lihat sih bagaimana cara di-assess pemain-pemain Indonesia ini sih. Mana yang dirasa ini bisa jadi walaupun di era sebelumnya belum digunakan dengan maksimal misalnya. Tapi kalau lihat sekarang komposisi pemainnya seperti apa, kayaknya nggak akan berubah banyak deh secara fondasi gitu bang. Karena pilihan kalau kita diaspora memang udah nggak ada kan, talent pool tadi terbatas. Dan lokal kita pun juga sudah terbaca sebetulnya siapa pemain-pemain yang kira-kira punya kualitas untuk ke timnas. Artinya memang tidak akan banyak berubah dari materi pemain. Ya gini, yang udah ada sekarang itu kan dianggap yang udah lewat threshold. Tapi apakah itu udah semuanya kan belum tentu juga. Makanya kemampuan dia untuk bisa melihat dan menilai inilah yang nanti akan jadi salah satu parameter. Gini, karena kan pelatih kita sebelumnya nggak nonton Liga 1 tiap minggu kan? Enggak kan? Dia kan nggak tahu tuh bagaimana kapasitas dan juga apa dinamika sepak bola kita gitu. Nah, inilah yang saya rasa jadi nilai yang sangat baik sekali gitu, dan ini dengan dia mau tinggal di sini aja itu buat saya udah hal yang sangat bagus sih. Oh, iya. Udah hal yang sangat bagus gitu. Dia bilang saya ingin memahami budaya Indonesia, dia bilang ngomong gitu kan. Kulturnya, kenapa? Karena kultur sama sepak bolanya kan hal yang sangat-sangat berkaitan ya gitu. Dan kalau dia kemarin udah nonton Persib lawan Persija sih harusnya dia udah paham ya. Ya ini lebih gila dari Sunderland lawan Newcastle. Dia kan lawan Newcastle. Newcastle. Lu kan suka banget Inggris ya. Ini kan pelatih Inggris bang. Lu punya impresi tersendiri nggak sih dengan pelatih Inggris? Pelatih Inggris gini, sebenarnya ya pelatih-pelatih yang model-model kayak Joe Hartman di Inggris banyak. Jadi yang bukan pemain pro yang canggih gitu ya, yang track recordnya mungkin sebagai pemain kagak gimana-gimana banget, bahkan nggak pernah megang klub juga kan dia sebenarnya kan. Cuman memang punya kemampuan, punya license, and then dia traveling banyak banget bro. Di seluruh dunia itu banyak banget pelatih Inggris di negara-negara yang aneh-aneh ya. Banyak gitu. Joe Hartman ini salah satu contoh yang paling sukses lah. Dan dengan dia bisa di Kanada mungkin dia 10 tahun lebih mas ya. Kanada ya. 10 tahun lebih gitu kan. Bisa dengan prestasi yang luar biasa. Ya ini salah satu contoh paling sukses lah. Ekspor pelatih Inggris gitu. Dan Kanada sendiri membagi sepak bola mereka before and after Hartman. Kan artinya dia sosok yang penting buat sepak bola mereka gitu. Mereka tahu ketika dia datang seperti apa sepak bola Kanada, ketika dia datang seperti apa gitu. Peringkat 97 jadi peringkat 33. Kalau kita bicara timnas putranya gitu kan, itu something yang very good lah dari dia. Tapi kalau tadi balik lagi ya ke kita bicara talent pool, kan sebetulnya U20 kita, U23 kita kan kita ngelihat para pemain yang sebetulnya punya potensi banyak ya. Tapi kan belum optimal. Menurut gua belum optimal. Bicara Kadek Arel, bicara Donitri. Arliansyah kemarin, terus yang gol melengkung tuh Persija siapa yang kemarin belok tuh? Hanan. Bukan Hanan, lupa deh. Salah satu yang mereka menang 2-1 tuh. Itu juga salah satu yang pemain-pemain muda. Aditya Warman. Itu kan belum terekspos secara optimal dari sisi permainannya. Bisa aja pemain-pemain ini dilihat sama Hartman, aku percaya malu untuk bisa masuk ke timnas seniornya. Kalau dia megang 23 juga kan lebih bagus lagi, transitionnya akan lebih mulus lagi kan ketika dia masuk dari U23 naik tingkat ke pemain senior gitu. Jadi di lokal dia mencoba untuk stay di sini dan memperhatikan. Mungkin kalau dari sisi seniornya ya kalau tadi Glenn bilang ya udah kepantau lah itu aja pemainnya gitu. Cuman kan yang muda-muda ini yang mengetuk timnas senior kan belum secara optimal dimaksimalkan. Itu bisa jadi salah satu opsi juga ketika kita berharap Hartman bisa menemukan talenta-talenta ini untuk di-push untuk bisa melawan pemain-pemain yang ada di timnas sekarang. Tapi balik ke Bang Pangi tadi ngomongin soal John Hartman sendiri kan yang memang punya pengalaman sebagai pelatih timnas ini kan baru 2 juga ya Bang Pangi ya. Kalau kita ngeliat track recordnya, apakah akan berpengaruh menurut Bang Pangi juga? Ya 2 itu udah banyak dan dua-duanya negara yang secara kualitas di atas Indonesia gitu ya. Ya apalagi kalau kita ngomongin Kanada gitu. Ya again ya ini kita ngambil komparasi di era sebelumnya yang sangat-sangat ya jomplang gitu kan. Jadi di level of confidence kan tidak kita rasakan ketika kemarin yang sebelumnya itu ditunjuk kan. Karena itu berbeda gitu. Dan ini saya rasa ya hal yang sangat hal yang sangat membedakan dan saya juga sejujurnya agak kaget. Again saya agak kaget karena bener nih pilihannya gitu kan. Bagus nih, iya kan. Oke nih gitu. Karena dan kalau kita lihat deh bagaimana sentimen publik kan itu juga salah satu parameter yang saya tahu itu federasi juga mengamati lah. Gimana publik positif apa negatif gitu. Saya rasa sih nggak ada yang negatif sama sekali ya sama ini ya gitu. Dan juga impresi yang dikasih sama John Hartman ini menunjukkan bahwa ya he's the right man for the job.
Nah, perkara bahwa dia hanya menukangi dua tim nasional sebelumnya, ya itu dua timnas yang bagus kok, dua timnas yang oke kok. Dan dia udah pernah bawa lolos ke Piala Dunia, gitu. Dan itu kan sebuah track record. Dan bukan hanya lolos sih, dia bisa membangun fondasi dan juga infrastruktur sepak bola dari sebuah negara yang bukan negara bola, gitu. Jadi ini sebuah apa ya? Ini sebuah coup yang bagus banget dari dari PSSI lah. Tapi lu melihat nggak sih Bang, dengan tadi track record-nya kan negara-negara, dia nggak pernah pegang klub. Itu akan jadi masalah nggak? Dan apakah lu melihat ada perbedaan seorang pelatih memegang sebuah negara dan juga sebuah klub? Beda sih, udah pasti beda ya. Again, karena dari soal pemilihan pemainnya aja kan dia cuma bisa ngambil dari yang udah ada dalam tanda kutip gitu. Dan bagus sebenarnya kalau dia memang pengalaman sebelumnya dia megang tim nasional. Karena dia udah tahu bagaimana cara dealing dengan berbagai macam stakeholders, termasuk juga untuk berhubungan sama publik secara nasional ya. Mungkin yang belum pernah dialami sebelumnya adalah ekspektasi publik bola Indonesia yang gila gitu. Ini negara belum pernah lolos Piala Dunia sebagai Indonesia, tapi ekspektasinya luar biasa. Agak beda sama Kanada lah. Kalau Kanada kan dia tidak terlalu mikirin dalam tanda kutip bola gitu kan. Agak beda, ekspektasinya beda lah. Kalau di sini kan dia akan jadi sorotan setiap hari gitu. Betul. Dia kemana-mana kan dilihatin sama orang gitu. Dan dia ngomong apa di mana itu akan jadi headline, pasti akan jadi masuk ke sosial media. Nah ini mungkin yang dia tidak alami di negara-negara sebelumnya. Tapi kalau secara teknis sih saya rasa sih dia udah oke lah. Kalau gue justru melihatnya, gue lebih suka pelatih yang emang backgroundnya tim nasional, bukan klub gitu kan. Ketika melatih klub, ya tadi kan Pange sempat bilang, gue kurang ini nih, beli dong. Bisa dengan mudah gitu. Lo melakukan evaluasi setiap hari bisa. Next week coba, kurang, evaluasi lagi. Weekend besok coba lagi. Timnas kan nunggu 2 bulan, 3 bulan. Ketemunya cuma 2 hari itu kan. Makanya kenapa sosok pelatih yang backgroundnya timnas itu jauh lebih krusial untuk menangani timnas kita. Kemarin yang sosok paling gampang sebagai contoh Hansi Flick lah ya. Dengan Munchen seperti apa, begitu megang timnas Jerman yang dipegang Jerman, anjlok gitu loh. Timnas Jerman yang kualitinya seperti itu, historically seperti itu, gak bagus dipegang oleh Hansi Flick. Ya mungkin ada momentum yang memang gak pas buat mereka. Tapi kan itu suatu bukti juga bahwa lo sukses di klub, belum tentu lo bisa megang timnas. Tapi kalau emang lo berkelananya dia di wilayah timnas, lo tahu know-how-nya itu untuk bisa ngebangun sebuah tim, untuk bisa ngakalin jadwal, gimana cara ketemunya, gimana maksimalkan setiap pertemuan itu, dan juga yang tadi faktor non teknis untuk menghadapi satu negara, itu kan dia biasa mendapatkan pressure yang seperti itu. Tapi satu hal yang gue takutkan ya dengan pelatih baru ini dan melihat apa yang terjadi kemarin adalah ketika misalnya kemarin nanti FIFA Series kita buruk permainannya, langsung dijudge, langsung bilang out. Itu kan sebuah budaya yang menurut gue nggak oke lah gitu. Tapi apa sebetulnya indikatornya Bang? Ketika pelatih ini bisa dibilang sukses, dan apa indikatornya ketika pelatih ini bisa dibilang gagal? Kan ada yang kuantitatif ya, dalam arti dia udah dikasih target nih, nanti dia meet the target atau enggak. Tapi kan ada juga secara kualitatif. Cuman kan kita nggak tahu dia mau main kayak gimana sama Indonesia ini kan. Ya kan, dia mau main kayak gimana, strategi dia kayak gimana, filosofi bola dia kayak gimana gitu. Dan itu saya rasa perlu ditanyain sama media emang sama dia gitu. Dia perlu menjabarkan tuh kira-kira filosofi sepak bola dia gimana gitu. Nah, nanti tinggal dibandingkan dengan hasilnya. Karena kan bisa aja hasilnya nggak bagus, kalah misalnya, mainnya bagus bisa kan? Bisa gitu. Atau bisa aja mainnya jelek tapi menang, bisa juga. Nah ini saya rasa kan ini harus kita lihat seiring waktu berjalan. Tapi memang kita nggak boleh menghakimi dia dengan terlalu cepat sih. Karena again, targetnya itu apa dan dia harus dikasih waktu memang. Memang kalau publik bola kita kan pengennya tiap pertandingan menang ya. Nggak bisa gitu juga kan. Kalau kalah dikit out ya nggak bisa gitu lah, nggak bisa gitu. Jadi ada banyak faktor yang harus dimasukkan ke dalam penilaian gitu. Kita mau nilai dia berhasil atau enggak. Tapi dia butuh waktu lah. Dia butuh, dan selama setahun ke depan menurut saya sih dia harus kita kasih ruang lah. Kasih waktu gitu. Tapi kalau gagal lagi di AFF gimana, Bang Pange? Gagal lagi di AFF. Makanya saya tanya tadi, apakah dia memang benar dikasih target atau enggak? Tapi sebenarnya kalau kita memang targetnya masuk Piala Dunia, 8 besar Asia, AFF itu kan bahkan squadnya aja kan berbeda nanti kan. Yang harusnya sih nggak apa-apa ya. Yang penting jangan tiba-tiba dikasih target terus berubah gitu. Jangan kayak gitu, nggak boleh gitu. Ya, dan kuncinya ada di federasi sih. Maksudnya kan dukungan mereka seperti apa. Dan mereka kan sempat mengatakan bahwa ini kita akan mendukung, tidak akan memutus dia di tengah jalan. Itu kan suatu hal yang harus
keluar dari federasi, dan harus disadari juga oleh publik bahwa federasi ada di belakang pelatih nih untuk bisa mendukung pelatih ini mendapatkan proyek dia mau seperti apa, dalam berapa lama akan tercapai proyek itu gitu. Jadi ya betul 6 bulan lagi AFF, terus tahu-tahu di situ dihakimi, ya nggak seperti itu juga gitu kan. Karena memang target dia yang jelas adalah Piala Asia tahun depan, paling nggak kalau nggak masuk perempat final pun tapi bermainnya oke, gagal di 16 besar lawan Jepang misalnya atau lawan Korea Selatan, ya itu kan hal yang berbeda juga. Kita bisa melihat sisi positifnya juga dari sebuah kegagalan tidak sampai ke 8 besar gitu. How we play, gimana cara dia ngebangun sebuah tim, chemistry-nya seperti apa. Tapi emang kita kalah adu penalti misalnya, kayak gitu-gitu kan bisa menjadi pertimbangan gitu. Jadi nggak saklek, lu gagal, nggak dapet target, lu dipecat. Ya mau mulai dari mana lagi, dari nol lagi dengan pergantian pelatih lagi kan enggak gitu. Tapi Tapi menambahkan sedikit ya, sebetulnya Piala Dunia 2030 itu kan tadi ketika lu katakan dia bisa membawa Kanada itu dengan dengan proses selama 10 tahun. Ini kan cuma ada 4 tahun nih waktu kan. 4 tahun. Artinya ekspektasi kita sebagai fans juga harus di-set tuh. Apakah harus juga bertanya apakah kita memang sudah layak untuk bisa bermain di Piala Dunia 2030? Karena akan ada banyak faktor tuh, nggak hanya pelatih aja sebetulnya harus ada tanggung jawab di situ, tapi ada kualitas pemain, ada iklim kompetisinya. stabilitas PSSI juga Yes. jadi penentu juga ya, Mas Betul. Sabto, Bang Pange, mengingat juga nanti Herman ini akan beririsan dengan pergantian kepengurusan juga kan? 2027 ya? 2027. Betul. Itu pas tuh, karena kontraknya kan 2+2 kan. Artinya ada kemungkinan Iya. ketika 2 tahun itu tidak diperpanjang, ketika nanti mungkin saja ada pergantian di tubuh PSSI. Ya itu jadi salah satu faktor juga. Kita pernah ngomongin ini bahwa yang namanya again yang namanya urusan sepak bola di Indonesia itu nggak pernah pure urusan bola soalnya. Apalagi urusan tim nasional ya. Banyak faktor lain ada di dalam situ gitu kan. Nah, saya mau balik dikit. Soal AFF saya rasa sih John Hortman sih lupain aja gitu. Itu saya rasa itu adalah ajang untuk menilai dia bagaimana dia milih talent pool di Indonesia lah. Tapi kalau di Amerika target harus juara AFF gitu. Itu saya rasa tidak linear dengan target 8 besar Asia sama masuk Piala Dunia. Karena timnya aja beda gitu kan. Jadi mau dia berhasil atau enggak, kalau dia bisa juara syukur, enggak juga enggak apa-apa. Harusnya segitu ya. Segitu. Dan itu sebenarnya tugasnya federasi nanti untuk ngeprotek dia kalau sampai terjadi ekspektasi yang berlebihan. Tapi tadi soal apa kontraknya dia yang 2+2 itu, ya itu kan sebenarnya udah ada mitigasi ya. Udah ada mitigasi sebenarnya kalau terjadi keadaan force majeure itu seperti apa. Yang penting duanya udah tercapai. Yang penting duanya tercapai dan ketika prestasinya bagus, kalaupun terjadi pergantian manajemen federasi, mungkin aja kan dia bisa dipertahankan juga. Ya Sintayong aja kan juga bertahan dalam dua manajemen yang berbeda gitu kan, dalam 2 periode yang berbeda gitu. Nah, cuman hal-hal seperti ini kalau saya yakin sih kayak John Hortman sih tahu. Cuman apakah dia mau terlalu peduli atau nggak peduli? Ya itu kan tergantung dia tuh, tergantung pinter-pinternya dia lah. Iya. Mas Sabto gimana? Ya balik lagi ya pasti target sebenarnya setuju sih kalau untuk AFF. Walaupun kita pengen lihat timnas kita juara gitu ya, dan kalau kita turunin semua pemain kita, kayaknya peluang untuk juara pasti ada gitu. Tapi kan are we willing to take that risk juga gitu dengan kebugaran mereka. Sebenarnya kalau mereka main di Juli Agustus kan sebenarnya mereka masih ada di window mereka break abis Piala Dunia yang negara-negara lain, liburnya lebih panjang, baru Agustus pertengahan kan baru liga dimulai gitu. Jadi sebenarnya bisa juga kalau diaspora utama kita turun juga gitu. Cuman kan apakah kita mau mereka untuk turun, hanya memberikan statement bahwa kita harus juara di situ apa enggak. Sehingga ya kalau gue pribadi ya pengen lihat balik lagi talent pool U23 yang disiapkan dia sendiri sebagai orang yang megang U23 juga, nanti kesuksesan ke atasnya mau seperti apa, itu lebih cocok untuk dialamatkan ke situ gitu, ke pasukan-pasukan yang secara kualitas mungkin belum ada di level yang teratas, tapi mereka harus merasakan itu dan membawa kita kalau bisa ya menjadi juara di AFF itu. Tapi juara nggak juara ya menurut gue jangan dibebankan itu. Entah itu di era ketua yang sekarang ataupun nanti berlanjut di ketua yang berikutnya. Terakhir mungkin dari lo gimana Glenn pandangannya? Soal apa nih? AFF dan kepengurusan PSSI nanti untuk John Hertman.
AFF sih menurut gue sepakat sih, nggak perlu ada statement kita perlu juara karena sebuah prestasi itu nggak cuma diukur dari sebuah piala, tapi bagaimana proses itu terjadi. Gue lebih excited ketika nanti timnas Indonesia bermain di Piala Asia 2027, di mana itu akan terlihat tuh kualitas seorang Hartman menangani tim ini, hasilnya tuh akan dilihat dari situ. Dan dari situ baru kita bicara soal kualifikasi Piala Dunia 2030. Dari situ mungkin bisa akan ketakar tuh, kita bisa mungkin dialog lagi, bisa nilai seperti apa perubahan yang dibawa oleh Sir Hartman. Tapi untuk sekarang ya, untuk first impressionnya kita udah sepakat, kita ini orang positif gitu ya. Kita support, dan itu sih gue harus mempertegas soal ekspektasi fans tadi. Karena gimana pun kita itu bukan negara yang langganan Piala Dunia, tapi kita memang semakin dekat ke sana, jadi harus support terus. Oh gitu, harus support terus ya, quote dari Glenn Joshua ya. Tapi intinya gitu menarik hari ini bahwasanya memang sentimennya positif untuk awal karir dari John Hartman sendiri untuk timnas Indonesia ya. Pastinya kita juga tetap harus support untuk melihat seperti apa kira-kira John Hartman ke depan, dan dengan target yang diberikan lolos kualifikasi Piala Dunia 2030 pastinya keinginan kita semua, tapi nanti kita juga seiring berjalannya waktu kita lihat sosok pelatih seperti apakah John Hartman ini, dan pastinya akan kita bahas terus juga di Liputan 6 Sport. Dan saya mau thank you dulu juga untuk narsum-narsum kita hari ini. Terima kasih Mas Sabto, terima kasih Bang Pange untuk diskusinya. Thank you juga Glenn untuk insight-nya hari ini ya. Dan thank you juga buat semua yang udah nonton hari ini. Terus nonton dan juga support pastinya Liputan 6 Sport. Saya Regina Valeria pamit dulu, sampai jumpa.